Terima kasih teman hati, masih di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Tadi sudah dijelaskan ya, Ustadz Agus, terkait dengan bagaimana pengobatan yang harus kita lakukan. Harus tahu halal dan haramnya seperti apa, jangan sampai yang kita gunakan atau proses pengobatan yang kita lakukan itu malah membuat kita jauh dari Allah ya. Iya, betul. Termasuk tadi yang syirik. Ketika kita berobat, malah semakin jauh dengan Allah. Jangan sampai kita berobat memasukkan unsur-unsur haram, itu akan berdampak kepada doa kita. Kalau masuk barang haram ke dalam tubuh kita, maka banyak doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Itu yang harus diwaspadahi. Cara membedakannya seperti apa, Ustaz? Karena yang halal itu jelas kok. Tadi kan disebutin kata bangkai, itu tidak boleh. Terus kemudian babi, itu jelas kan diharamkan. Jadi kalau ada unsur-unsur babi ya sebaiknya ditinggalkan, kecuali darurat ya, kita tidak ada alternatif pengganti. Terus kemudian hewan-hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, itu contohnya. Atau darah. Jadi yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Jadi dalam hal misalnya kita berobat pun pastikan dulu ya, apakah berobat ini sesuai dengan kaidah Islam atau tidak. Ini nih, jangan sampai nih apa yang kita lakukan ini membuat kita malah terjerumus ke dalam dosa syirik ya. Itu, dan dosa yang tidak diampuni adalah dosa syirik. Nauzubillahi min dzalik. Menarik nih bagaimana proses pengobatan yang dilakukan. Ada doa-doa yang bisa dibaca. Nah, sebelum dilanjutkan oleh Ustadz Agus, saya ajak dulu nih teman hati untuk menyimak artikel berikut ini. Surat Al-Fatihah dianggap sebagai surat asyifa atau penyembuh atas berbagai hal. Mulai dari persoalan hidup hingga pengobatan. Menggunakan ayat suci sebagai perantara untuk kesembuhan tentu saja dibolehkan. Tapi kita senantiasa harus yakin bahwa penyembuh itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain menggunakan bahan-bahan tadi seperti halal, haram, tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang membuat proses pengobatan itu juga termaksud dengan doa yang kita panjatkan ya, prosesnya itu. Nah, itu seperti apa nih sehingga jangan sampai apa yang kita lakukan itu berlebih-lebihan dan terjumus ke dosa syirik, Ustaz. Itu kan yang harus kita khawatirkan. Iya betul, kayak Yasir. Tadi kisahnya menarik tuh ya. Sebenarnya kisah itu adalah ketika seorang sahabat kemudian ditemui oleh seorang kepala suku yang tergigit kalajengking, kemudian diminta sahabat itu untuk mengobatinya. Dan dibacakanlah suratul Al-Fatihah tadi, ya, Ummul Quran, ya, dibacakan Al-Fatihah dan sembuh. Kemudian dilaporkan kepada Nabi, itu boleh, gitu ya. Dan dia dapat hadiah beberapa ekor kambing. Jadi memang Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai obat. Seperti Allah berfirman di dalam Al-Quran juga, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, bahwa kami turunkan Quran itu sebagai obat. Obat fisik, obat psikis. Warahmah, dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang yakin bahwa Al-Quran itu bisa sebagai obat. Ternyata banyak penelitiannya juga kayak Yasir, bahwa ternyata Al-Quran itu mampu mengobati aspek-aspek fisik saja juga. Contohnya ada satu jurnal menarik buat saya, di mana sel kanker dicoba. Penelitian itu adalah sel kanker kolon, ya, adenokarsinoma rekti, kemudian dibiakkan, kemudian dibacakan Quran, ternyata dia tidak mengalami proliferasi dan diferensiasi. Apa tuh? Tidak tumbuh lah bahasa sederhananya. Jadi ternyata Quran pun bisa dijadikan sebagai pengobatan untuk aspek fisik, sesuai dengan kisah tadi. Minimal membaca suratul Al-Fatihah. Nah, itu yang dicontohkan oleh kisah dalam sahabat tadi. Jadi Quran itu bisa menjadi obat. Ya, dan kita tahu bahwa semua makhluk hidup ini tunduk kepada Allah. Ya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, mereka semuanya bertasbih kepada Allah. Maka itu di kita dibacakan Quran itu kan, maka itu akan berdampak. Ya, bahkan banyak penelitian bahwa Quran itu bisa merespon, ya, makhluk merespon terhadap Quran, tumbuhan merespon terhadap Quran, bakteri merespon terhadap Quran. Maka itu Quran itu bisa dijadikan obat. Salah satunya dengan membaca surat Al-Fatihah. Itu salah satunya dengan dibacakan atau ditempelkan di tempat yang sakit, kemudian Rasulullah membacakan doa. Ya, salah satu doa yang terkenal yang Rasul itu bacakan adalah Allahumma rabbanas atibil ba'as isfi wa anta safila sifaan ila sifa'uk sifa alla yugadiru sakoma, sambil ditempelkan dibacakan doa. Itu cara yang pernah Rasul lakukan ketika mengobati yang sakit.
Jadi bacakan doa seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya ada contoh-contoh lain yang direkomendasikan oleh Rasulullah, boleh kita ikuti. Kalau misalnya tidak dicontohkan, sebaiknya kita tinggalkan. Ya, dan perlu diingat tadi kata-kata Betul. tadi, penyembuh adalah Allah. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Jika aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Jadi dibacakan doa, tapi ingat prinsipnya, Allah yang menyembuhkan. Dan yakinlah bahwa Allah yang menyembuhkan. Oke, itu prinsipnya ya teman hati. Apapun yang kita lakukan, ingatlah bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.